Assalamualaikum semuanya. Pada cerita kali ini bertepatan dengan tanggal 21 April yang selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Kami akan menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini, atau yang dikenal dengan R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Ia gunakan kesempatan itu untuk memajukan perempuan pribumi Jawa. Ia meninggal pada usia 25 tahun dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879 ini berasal dari keluarga priyayi atau bangsawan Jawa. Ia putri dari pasangan Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Sang ibu merupakan istri pertama namun bukan yang utama. Kala itu sang ayah merupakan seorang wedono atau kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Ada kebijakan dari pemerintah Belanda jika ingin menjadi bupati, maka ayah Kartini harus menikah dengan keturunan priyayi juga. Sementara M.A. Ngasirah hanyalah orang biasa. Ibunya Kartini itu merupakan anak dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono yang merupakan guru agama di Teluk Awur, Jepara. Sedangkan sang ayah masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono ke-6. Karena situasi keluarga yang seperti itu, ayah Kartini pun memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Wuryan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tirinya. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan sekolah yang bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS European Leisure School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah. Karena pada masa itu ada tradisi Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda tersebut, di rumah pun Kartini tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda. Salah satunya Rosa Abendanon dan Stella Zeehandeler. Bahkan beberapa kali tulisan Kartini dimuat dalam majalah di The Hollandse Lelie. Dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju ketimbang wanita-wanita pribumi kala itu. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Karena kondisinya dipingit, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan Kartini di luar rumah. Namun bukan berarti dia berdiam diri. Aktivitas surat menyurat Kartini menjadi senjata perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi, khususnya Jawa yang sulit untuk maju. Salah satunya seperti kebiasaan wanita harus dipingit, tidak bebas menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan.
Kartini menginginkan emansipasi. Seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini juga mengungkit isu agama seperti poligami dan alasan mengapa kitab suci harus dihafal dan dibaca, tetapi tidak perlu dipahami. Bahkan ada kutipan dari Kartini yang berkata, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu? Daya nalar Kartini makin matang. Ketika ia menginjak usia 20 tahun, Kartini membaca buku-buku karya Louis Couperus, Van Eden, Augusta David Multatuli, dan surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman beraliran feminis, semuanya menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di Jepara membuat Kartini merasa tidak begitu berkembang. Dengan fasilitas yang dimiliki keluarga, ia pun melanjutkan sekolah ke Jakarta atau Belanda. Tapi orang tuanya tidak mengizinkannya, meskipun tidak melarangnya. Kartini pun mengurungkan niatnya dan tetap menjalani hidupnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, ia diminta orang tuanya untuk menikah. Kartini menyetujui dan menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat 12 November 1903. Suaminya adalah Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri. Meski sudah menjadi istri, Kartini tetap bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini memperoleh kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Salah satu bukunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya. Yayasan tersebut milik keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Terbitnya buku Habis Gelap Terbitlah Terang sepeninggal R.A. Kartini. Kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abondanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Ia mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Der Duisternis Todslid, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya, yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini.
Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan olehnya kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda, karena yang menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Atas jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, yakni pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini akan tetap dikenang oleh rakyat Indonesia, terutama oleh kaum perempuan. Semoga akan lahir Kartini-Kartini selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!